Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Perkara dugaan cabul terhadap anak di bawah umur yang ditangani Polda Kaltim masih terus bergulir. Tanah ambles menimpa satu rumah di Balikpapan. Petugas mengimbau warga lebih waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara hingga kini masih ramai dikunjungi warga. Kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di Ibu Kota Nusantara masih jadi magnet para pengunjung. Sebagian dari mereka merupakan penduduk Kaltim dan sebagian lainnya berasal dari berbagai daerah termasuk dari mancanegara. Kawasan inti IKN ini diminati karena para pengunjung penasaran dengan rencana pemerintah memindah ibu kota di lokasi tersebut. Staf khusus otorita IKN menyebut, untuk bisa masuk ke KIP IKN, setiap pengunjung harus menaati sejumlah aturan. Salah satunya yakni harus mendaftarkan diri sebelum masuk ke IKN. Untuk pengunjung yang membawa kendaraan harus memarkirkannya di rest area. Jika ingin membawa kendaraan sendiri, masuk ke KIPP maka harus mendapatkan izin khusus. Semuanya ini kami harapkan agar seluruh masyarakat yang hadir begitu ya di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan di IKN untuk tertib pada aturan yang sudah diberikan, yaitu mendaftar, kemudian transportasi yang digunakan juga ya itu harus sesuai dengan aturan, yaitu berhenti di rest area, kemudian menaiki bis listrik yang sudah disiapkan. Kalaupun ada yang bisa masuk ke tempat-tempat yang di kawasan tersebut, yaitu misalnya di Plaza Seremoni dengan kendaraan itu harus melalui izin khusus. Salah satu pengunjung asal Balikpapan mengaku senang karena harapannya untuk melihat dari dekat situasi di IKN bisa terwujud. Ia pun bangga dengan adanya IKN di Kalimantan dan berharap pembangunannya terus berlanjut. Jadi ikonik ya di Kalimantan ya. Bangga nggak Mbak dengan Kalimantan punya IKN seperti ini? Alhamdulillah bangga banget nih. Semoga istilahnya pembangunan bisa cepat. Jadi istilahnya fasilitas yang ada di sini itu lebih lebih bagus lagi. Harapannya Mbak? Harapannya semoga nanti kalau sudah dibuka, istilahnya kita sebagai warga sekitar bisa menikmati juga lah yang ada di dalam sini juga. Diketahui pembangunan tahap 1 IKN ini kini sudah mencapai 97%. Proyek IKN seluruhnya akan rampung pada tahun 2045. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Meski pemerintah telah menetapkan harga jual gabah, namun petani Tarakan tetap memilih menjual hasil panennya dalam bentuk beras. Ini dilakukan karena harga jualnya jauh lebih mahal. Jika di tingkat petani, 1 kg gabah dihargai Rp5.000, namun setelah diolah menjadi beras harganya naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain lebih menguntungkan, beras produksi lokal ternyata lebih disukai masyarakat karena rasanya lebih enak. Bahkan para petani kerap kewalahan akibat banyaknya pemesan beras hasil panen dari petani lokal. Kelompok tani di Tarakan menyatakan, dalam 1 hektar lahan petani mampu menghasilkan 5 ton gabah basah. Hasil ubin kemarin itu 1 hektarnya dapat 5 ton yang kemarin. Yang bulan berapa sih? Bulan lupa saya kalau itu. Cuma kalau ini hasil ubin kemarin 4,9. Dengan luasan lahan itu tadi Pak ya? Iya, 4,9 1 hektarnya dalam 1 hektar. Pak, dalam setahun berapa kali panen? 3 kali.
Pak, kalau untuk harga sendiri gimana Pak? Harga jual gabah di Harga Tarakan? jual kita belum pernah jual gabah, tapi kalau untuk berasnya sekitaran 15.000 sekilo. Oh, 15.000 per kilonya. Oh, berarti dijual dalam bentuk beras, Beras langsung ya, ya? beras. Itu konsumennya masyarakat Tarakan atau gimana? Ada yang nampung atau gimana? Kita sendiri langsung ke masyarakat. Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian dalam kunjungannya ke Tarakan menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah HPP untuk harga gabah di kisaran Rp6.500 per kilogram. Ini dimaksudkan agar petani tidak merugi saat menjual dalam bentuk gabah. Ada harga yang memang harus kita sesuaikan dengan tetapan itu. Nah, nanti dari sana kita melihat lagi kondisi di masing-masing wilayah gitu ya, kualitas atau dari gabah itu sendiri. Tapi benarkah Bu itu akan terjadi penurunan? Kita upayakan untuk tidak karena kita harus menjaga harga itu supaya dengan penetapan yang ada dari pemerintah kita harapkan petani juga tidak menjadi merugi karena harga gabah yang semakin menurun gitu ya. Saat ini, pihak Kementerian Pertanian terus berupaya untuk mencetak sawah baru dan pemberian benih serta pupuk. Ini dimaksudkan agar produksi petani semakin meningkat. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Berau memastikan capaian realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 telah memenuhi target. Meski begitu, beberapa bidang seperti retribusi pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Kepala Bapenda saat ditanya terkait realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Berau. Disebutkan PAD Berau tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp337 miliar. Jumlah ini diakui melebihi target yang direncanakan, yakni sebesar Rp303 miliar. Kepala Bapenda Berau menyatakan, capaian tersebut sangat diperlukan agar program pembangunan yang mengandalkan sumber PAD dapat diwujudkan. Ya, tentunya bahwa target itu kan kita susun untuk membiayai pembangunan. Dan setiap pendapatan itu sudah dibagikan, ya, didistribusikan untuk belanja-belanja. Nah, ketika itu tidak tercapai, tentunya ini akan berpengaruh ya terhadap pendanaan kita. Nah, tetapi alhamdulillah ya secara menyeluruh kan pendapatan asli daerah PAD itu tingkat capaiannya melebihi daripada 100%. Sehingga kekurangan tadi itu bisa ditutupi oleh pendapatan dari lain-lain daripada sumber-sumber PAD yang lain. Sementara itu, sejumlah sektor yang gagal memenuhi target di 2024 akan dievaluasi secara mendalam. Ini dimaksudkan agar di tahun berikutnya kegagalan tersebut dapat diantisipasi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.